proses pengolahan bahan limbah lunak. Bagaimana prosesnya? Nah, ini ada 6 ya anak-anak tahapannya. Yang pertama adalah proses pemilihan bahannya. Yang kedua, proses pembersihan. Karena dia adalah limbah jadi sisa, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah proses pengeringan. Yang keempat, ada proses pewarnaan supaya karya yang dibuat itu menjadi lebih menarik. Kemudian yang kelima, setelah diwarnai maka perlu dikeringkan terlebih dahulu supaya warnanya bisa melekat dengan bagus. Kemudian yang terakhir adalah penghalusan bahan. Nah, ini yang disebut dengan finishing. Oke. Ketika kita merancang sebuah kerajinan, itu kita harus memperhatikan beberapa syarat ya anak-anak ya. Yang pertama adalah syarat kegunaan. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan. Jadi barang yang akan kita buat, kerajinan yang akan kita buat itu harus nyaman apabila digunakan. Kemudian keluasan. Nah, keluasan ini adalah keserasian antara bentuk barang dengan kegunaannya. Yang berikutnya keamanan atau safety. Barang yang kita buat itu harus aman untuk konsumen. Dan yang terakhir adalah syarat keindahan atau estetik. Nah, ini supaya kerajinan yang kita buat juga akan bernilai indah ya. Jadi menarik untuk dipandang mata. Oke, yang akan kita bahas kerajinan limbah lunak organik yang pertama adalah limbah kertas, kemudian kulit jagung, limbah jerami, limbah pelepah pisang. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kerajinan limbah kertas. Nah, kertas-kertas bekas bisa kita buat menjadi beberapa macam kerajinan. Contohnya adalah bunga, ya, kemudian ada bingkai foto, ada tempat tisu dan hiasan. Berikutnya, untuk kulit jagung yang biasanya setelah kita makan jagung kita buang begitu saja, ternyata bisa dimanfaatkan loh anak-anak. Bisa digunakan untuk membuat bunga dari kulit jagung, kemudian tempat pensil, dan juga untuk membuat hiasan yang berupa boneka. Kemudian untuk kerajinan limbah jerami yang banyak ditemui di daerah pertanian bisa diubah menjadi topi. Kemudian bisa juga menjadi wadah atau tempat pensil. Oke, dan tentu masih banyak juga yang lainnya ya. Nah, kemudian limbah pelepah pisang bisa digunakan untuk membuat kerajinan sandal ya. Ini yang jelas ini sandal hiasan, tidak bisa dipakai ya. Kemudian ada tas atau keranjang, kemudian juga ada miniatur untuk kursi dan meja. Oke anak-anak, Bu Maya akan menampilkan sebuah video tentang proses pembuatan kerajinan yang berasal dari limbah kertas. Kalian simak baik-baik ya.
Oke, itu tadi anak-anak ya. Jadi salah satu contoh dari pemanfaatan limbah kertas menjadi kerajinan. Oke anak-anak, Bu Maya akan memberikan tugas untuk kalian membuat karya kerajinan yang berbahan baku limbah kertas koran. Nah, ketentuannya nanti dapat dilihat di e-learning setelah tayangan video ini ya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini Bu Maya cukupkan sekian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.